Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah sekalian mereka Allah SWT. Allah SWT kembali pertemukan kita di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Dalam satu hadis, termasuk golongan nanti yang akan dinaungi Allah SWT di akhirat, ada 7 golongan. Di antara 7 golongan itu adalah satu golongan yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu kita bertemu untuk mengadakan majelis taklim, majelis ilmu, membacakan firman Allah dan juga hadis-hadis baginda Nabi SAW, mengingat akhirat. Kemudian kita berpisah pun karena Allah. Berpisah sudah menghadiri majelis ilmu, yaitu untuk mengamalkan niat, mengamalkan ilmu apa yang disampaikan di dalam majelis ilmu tersebut. Secara hakikatnya yang menyampaikan ilmu ini yaitu dari Allah melalui baginda Nabi. Melalui hadis, maka kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Hadirin mulia, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya besarnya satu pertemuan, satu majelis di sisi Allah SWT bukan karena banyaknya yang hadir di dalam majelis tersebut, banyaknya orang sampai ratusan ribuan, ataupun bukan karena tempatnya yang mewah seperti di gedung, di hotel, atau di kantor tingkat 100. Begitu juga bukan karena yang datang adalah orang-orang yang hebat, pengusaha besar, kemudian ahli teknologi, ahli segala macam, ataupun karena apa yang dibicarakan di dalamnya adalah teknologi atau sesuatu yang seperti kata manusia itu adalah perkara yang besar, masalah apa segala macam, bukan. Tetapi majelis yang besar di sisi Allah SWT, yaitu apabila majelis tersebut yang dibicarakan adalah firman Allah dan juga hadis baginda Nabi SAW. Yang dibicarakan adalah mengingati Allah. Yang dibicarakan betapa agungnya, betapa besarnya Allah SWT, maka majelis tersebut adalah majelis yang besar di sisi Allah, dihadiri oleh ribuan malaikat. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bersok-sok sampai ke arusnya Allah SWT. Ya, jadi majelis ilmu kita ini, insya Allah dibicarakan firman Allah dan hadis Nabi, ingat akhirat, cak mano caranya kita hidup ini, baca selamat daripada azab Allah
dapat keridhaan Allah, mengikuti sunnah Nabi, mati masuk surga. Jadi di sisi Allah ini majelis yang besar ini. Meskipun kalau di mata manusia tergantung, kalau manusianya senang dunia, hanya majelis kecil, mungkin mau berapa ini, yang hadir di mau berapa, cuma di masjid yang biasa. Tapi di sisi Allah SWT yang datang juga tidak pakai mobil mewah, tidak pakai mobil, tidak pakai apa segala macam, jalan kaki dari rumah. Waktu ini juga subuh, tapi yakinlah bahwa ini adalah majelis yang mulia, majelis yang besar di sisi Allah SWT. Baik, hadirin mereka Allah SWT, kita lanjutkan lagi pengajian kita, yaitu bab sebelum bagus bab doa fisabah atau bab kesunaannya doa di dalam perjalanan. Kira-kira sudah belum? Belum ya? Nah, jadi termasuk momen di mana doa itu dikabulkan Allah, mustajab, yaitu momen ketika kita melakukan perjalanan. Tapi perjalanan untuk taat, bukan perjalanan untuk maksiat. Perjalanannya ada untuk perjalanan taat, perjalanan maksiat. Contohnya taat, perjalanan dari sini ke Jakarta untuk menyambung silaturahim dengan keluarganya, dengan pamannya, dengan bibinya, atau yang biasa di kalangan umat ini untuk menghadiri pernikahan, silaturahim gitu. Atau ada yang meninggal, itu juga nyambung silaturahim. Atau perjalanan menuntut ilmu, dari sini ke Jakarta pengen belok majelis atau pengen mondok, pengen nyantri, maka ini perjalanan taat. Nah, perjalanan maksiat mana contohnya? Perjalanan maksiat contohnya dari sini ke Jakarta, nak ketemu cewek mau di Facebook yang bukan mahram, ketemu dengan wanita ajnabi, bukan nak nikah, ta'aluk segala macam, tapi nak ketemu di maksiat. Atau dari sini ke Jakarta nak mau ke rumah wong, umpamanya contoh ini rumah itu tinggal ke wong, ayo kita bongkar. Maka perjalanan yang seperti itu, yang maksiat itu, dia pun tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan-keringanan ketika seorang hamba itu melakukan perjalanan taat. Sudah doanya tidak, momennya tidak makbul, dalam perjalanan kalau taat kan makbul, mustajab. Tapi kalau maksiat itu tidak makbul. Ya. Kalau kita taat dari sini ke Jakarta dalam mobil, doa, ya Allah, jadikanlah aku ahli surga, jadikanlah aku husnul khatimah, jadikanlah segala macam doa kita minta sama Allah, insya Allah doa itu mustajab atau makbul. Tetapi sebaliknya kalau maksiat, doanya tidak makbul, tidak mustajab, rukhsah juga tidak dapat. Contohnya sholatnya dalam perjalanan bisa dijamak atau dikosor, maka perjalanan maksiat tidak dapat. Ya. Dia tetap wajib sholat. Kalau ditinggalkannya, ya dosanya juga sholatnya. Ya perjalanan maksiat yang dosa,
meninggalkan sholatnya juga berdosa. Begitu juga kalau seandainya kehabisan bekal, maka dia tidak berhak menjadi asnafus samaniyah atau golongan yang berhak untuk menerima zakat. Kalau perjalanan taat habis bekal datang umpamanya ambil zakat, berhak dia mendapatkan bagian zakat. Karena Ibnu Sabil jalannya taat. Tapi kalau perjalanan maksiat tidak berhak sama sekali. Satu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata dari baginda Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, salah satu da'awatil mustajabatu la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajabat, tidak kate keraguan di dalamnya. Mustajabat dijawab, dikabulkan oleh Allah SWT. Itu ada 3 momen, 3 wong. Yang pertama, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi sekali lagi, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa doa itu efeknya ada 3. Pertama, langsung cash dikabulkan Allah. Apa yang diminta langsung dijawab Allah. Kedua, tidak dikabulkan, tapi apa yang menjadi bala musibah bagi dia dijauh ke Allah. Efek doa ya. Kata ulama, dijauh ke Allah. Tadinya nyapa umpamanya, maka dijauh ke Allah. Jadi tadinya lupa, jadi musibah dijauhkan Allah. Kemudian yang ketiga, efek doa itu kata ulama, doanya tidak langsung cash di Allah, tidak juga jauh ke musibah, tapi yang ketiga, dia diunjuk pahala di surga oleh Allah SWT. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, ada orang yang berdoa di akhirat kaget, justru ketika di akhirat dia malahan, oh ya Allah, ngaturkan, seandainya baik tidak usah dikabulkan apa yang kita dulu. Kenapa? Saking besarnya mahalo doa, saking besarnya mahalo doa, sampai ketika di akhirat orang tersebut seandainya baik tidak dikabulkan dulu. Kalau sekarang di dunia kita minta doa itu dikabulkan, makanya kita tak boleh suuzon, kita harus husnuzon atau baik sangka atau optimis di dalam setiap kita berdoa. Jangan putus asa, berdoa terus. Karena apa? Efeknya tidur kan? Dan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Atau apa artinya? Mintalah kepadaku, astajib lakum, aku jawab kamu. Dan termasuk dalam hadis Nabi tadi, doa mustajab, yaitu dakwatul madlum. Yang pertama, doanya uang yang dizalimi. Doanya uang yang dizalimi itu makbul sampai dalam kata ulama, sampai orang kafir baik kalau dia dizalimi berdoa dikabulkan Allah katanya. Dan saking dahsyatnya doa orang yang zalim, makanya kalau kita dizalimi, jadikan kesempatan untuk kita berdoa.
Gak usah kita pikir mana cara balasnya, cara balas dendam. Bacalah urusan Allah. Yang penting kita berdoa. Ketika zalim termasuk pemerintah sekarang ini menzalimi kita, pajak banyak, tapi jangan banyak usaha fasilitas umpamanya kan kita masuk air kita pemerintah ini zalim ini banyak korupsi pejabatnya, duit rakyat yang dipakai. Nah maka banyak berdoa. Ya Allah jadi kali habis surga. Sebagaimana sering saya katakan, berdoa itu pertama mintalah kepada Allah yang besar-besar. Sebagaimana Presiden Prabowo ngomong di depan kita. Nah mintalah apa yang kamu minta. Yang ngomong Prabowo, kehendak dia untuk menunjuk kita A1. Apa yang kita minta tunjuk ini. Maka kesempatan kita untuk minta jadi menteri, minta mobil, mungkin minta rumah, minta jabatan ini, jabatan itu. Jangan kemudian sudah diomongi bahwa minta apa? Tidak bahwa aku tidak nikung-nikung. Aku minta komen baik sih kok. Itu namanya uang yang buya namanya uang memang. Nama itu juga di hadapan Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah dengan aku, aku unjuk. Maka ketika Allah mengatakan itu, kita minta yang besar-besar. Jangan minta komen tadi. Maka di hadapan Allah yang besar perkara akhirat, yang kecil perkara dunia. Minta diampuni Allah, minta ridho Allah, minta jadi ahli surga, minta husnul khotimah, minta anaknya jadi anak-anak yang soleh. Nah ini perkara yang besar. Yang kecil di hadapan Allah bukan tak boleh minta rumah, minta mobil, minta jodoh, minta segala macam yang hubungannya dengan dunia. Maka jangan di hadapan Allah kita minta langsung minta yang kecil, yang besar dulu baru yang kecil. Kenapa? A1 Allah sudah berfirman, bahkan baginda Nabi sudah nyampe ke, yaitu doa yang pasti mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya, doa orang zalim yang dizalimi. Yang kedua, doanya orang lagi sabar atau perjalanan, doa musafir. Yang ketiga, doanya orang tua untuk anaknya. Orang tua, bapak, ibu untuk anaknya itu makbul. Makbul kita banyak-banyak berdoa untuk anak kita. Jadi anak yang soleh, soleha, jadi hafiz Quran, jadi ya sukses akhirat dan dunia. Kemudian selanjutnya baru itu karena ini mengenai bab perjalanan atau yang berkaitan dengan perjalanan. Baru itu bihi ila khafan asan al-ghayruhum. Bab yaitu apa yang diucapkan, didoakan ketika takut atau khawatir dengan sekelompok manusia atau selain manusia. Takut dengan omongan ini kampung ini ada banyak premannya, atau takut karena kita musuhan, takut dengan suku ini, takut dengan
apa segala macam selain manusia, jin, rombongan jin, tempat keramat segala macam. Maka doanya yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau takut karena idza khafa qauman, beliau khawatir dengan satu kaum, maka beliau mengucapkan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Artinya, ya Allah, sungguhnya kami minta kepada Engkau supaya Engkau menjadikan fi nuhurihim. Nuhur itu nahun, dari kata nahun artinya yang di atas dada, yang leher, ya, karena dia leher. Maksudnya itu naj'aluka fi nuhurihim, supaya itu kawan istilahnya, tidak bisa ngapa-ngapa. Naj'aluka fi nuhurihim, nahun itu seperti hewan kurban, nahun. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau min syururihim, dari kejahatan mereka. Jadi bagi Nabi, kalau khawatir apa-apa selalu disandarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya yang bisa ngapo-ngapo itu hanya Allah. Takut nuklir Amerika, takut bom atom Amerika, takut militer Amerika, banyak pasukannya, canggih alatnya, maka disandarkan kepada Allah langsung. Baca doa. Kenapa? Dalam satu hadis, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Dan ini yang penting, hadirin mulia. Ini juga yang lanjutan, kalau waktu kita mepet, lanjutannya kan termasuk lafaz a'udzubika bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ketika seseorang berhenti di satu tempat, doanya itu, atau yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, Bismillahirrahmanirrahim, atau lafaz laqad ja'akum. Ini penting untuk kita ini ada amalan. Apa ayat Quran yang dijadikan zikir. Supaya apa? Karena kita ini tak tahu yang namanya musibah, bala, bencana, tak kati tanggalnya, kata orang sekarang, tak kati tanggalnya di kalender. Kita tak tahu. Kadang-kadang seseorang itu dia buka warung sudah bagus di pinggir jalan, bukan tengah jalan. Pinggir jalan, buka pecel lele mau, atau buka warung di pinggir jalan. Tahu-tahu yang datang bukan hanya pembeli, tapi mobil tonton yang datang, hancur warungnya. Nah, itu kita perlu adanya amalan supaya selalu dijaga oleh Allah. Maka ulama itu menganjurkan zikir pagi petang. Karena apa? Malaikat ini juga sip-sipan, yang pagi sampai petang, ada yang petang sampai subuh sipnya. Jadi siapa yang nak dijaga oleh Allah 24 jam, maka dia membaca zikir pagi petang, termasuk ayat-ayat yang tadi sifatnya untuk menjaga, kita dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Zikir pagi petang tadi. Jadi penting kita itu punya amalan. Jadi tempat aku itu ada yang meninggal masih muda karena kecelakaan.
Kadang-kadang dia sudah benar, jalan di jalan yang benar, pakai helm segala macam. Tapi ada banyak yang di jalan tahu-tahu nggak benar, ya, ngebut kanan, ngebut kiri kan. Akhirnya kita yang sudah benar tadi nyampak, tersenggol umpamanya. Nah, makanya kita perlu amalan supaya dijaga Allah. Di samping kita sudah benar hati-hati di jalan syariat dunianya, perlu juga syariat akhiratnya, yaitu supaya dijaga oleh Allah. Ya. Terus kemudian jemaah, masih ngomong. Kemudian selanjutnya ada perjalanan Nabi kata Ka'ab radhiyallahu anhu bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW apabila datang dari satu perjalanan ke kampungnya Madinah, ke rumah beliau, maka beliau datangnya itu sebelum balik ke rumah, mulainya dari masjid. Kemudian dari masjid itu sholat 2 rakaat. Jadi kalau siapa perjalanan dari Palembang ke Jakarta, kemudian balik, tidak langsung balik ke rumah. Nah, ini termasuk sunnah yang jarang kita amalkan. Karena kadang-kadang balik jam 10 ke masjid, masjid terkunci. Mana aku rasa dikunci. Karena kadang-kadang ya pengurus masjid juga benar juga kalau tidak dikunci banyak maling. Bang masjid dipalingi kalau oleh maling. Karena baca yang aku ceritakan bahwa husnul khatimah atau akhir yang baik itu bukan hanya sholat baik, atau sebaliknya suul khotimah bukan hanya berdasarkan tempat baca mati di masjid, lagi sholat, lagi ibadah, ya memang itu husnul khotimah. Tapi orang mati di dalam WC juga bisa jadi husnul khotimah ketika di dalam WC dia begitu nak masuk WC melakukan adab-adab sunnah, masuk WC ke kiri, kemudian buang air kecil, buang air besar, duduk. Buang air kecil bukan tegak, duduk. Kemudian dalam hatinya berdoa. Sebelum masuk WC ke kiri tadi doa dulu kan. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Kemudian dalam hati ketika cebok, termasuk doa yang diajar ke Imam Ghazali, Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Dalam hati dari yang dilafazkan. Nah, kemudian termasuk istinja. Istinja itu ibadah, dibersihkan, membersihkan najis. Jangan kencing, tidak istinja, dikeret-keret ke bawah. Kadang-kadang orang mau ngomong ini supir-supir itu kencing basing baik, sudah kencing dikeret ke bawah. Nah, ini tidak boleh, tidak istinja. Karena penajis tadi, tempat turunnya najis, dibersihkan itu ibadah, dinilai pahala oleh Allah. Kalau kita gawekan karena aku taat perintah Allah, maka dapat pahala. Jadi ibadah itu banyak. Meskipun termasuk ibadah yang besar, sholat di dalam masjid, ya. Tapi nyari nafkah juga ibadah, ke WC juga ibadah, makan juga ibadah apabila digawekan dengan cara baginda Nabi. Makanya kita perlu belajar ilmu, termasuk perjalanan ini juga ibadah. Perjalanan dari Palembang ke Jakarta,
kalau kita pelajari doanya, adab-adab Nabi mana, maka 2 hari kita melakukan perjalanan dihitung ibadah oleh Allah. Ya. Termasuk kalau baginda Nabi balik dari satu perjalanan, baik karena apa baik, perang atau haji atau apa, itu beliau balik tidak langsung ke rumah. Kebetulan rumah Nabi ada ke Madinah, itu ada ke masjid Madinah, Masjid Nabawi ya. Tidak tuh balik ke rumah dulu, tapi ke masjid dulu, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya. Kalau nak pergi juga disunahkan sholat, namanya sholat sunnah safar. Sholat sunnah perjalanan. Nah, yang husnul khotimah tadi, yang suhul khotimah, termasuk husnul khotimah itu dalam WC mati. Begitu nak keluar WC, habis ngamal ke adab sunnah tadi, tahu-tahu malaikat Israel dicabut nyawanya, mati dicekam dalam WC. Matinya itu husnul khotimah. Tapi sebaliknya, ada orang yang mati di masjid, tempat kebaikan, bisa jadi suhul khotimah. Umpamanya tadi yang pengurus masjid khawatir bahwa masjid hilang tadi. Kenapa? Ke dalam masjid ngintai celengan masjid, umpamanya kan? Ada celengan masjid, kapan lah ini pengurusnya tak hati, ini buang tak hati. Kalau masjid terbuka, masuk jam 10, tidak waktu sholat, akhirnya celengan masjid diambil ya. Tapi sebagusnya masjid itu buka 24 jam, selalu ada orang dalam ganti-gantian lah. Seperti masjidnya baginda Nabi, Masjid Nabawi di Madinah. Itu ke amal masjid 24 jam. Karena sekarang ini SBBU 24 jam, apotek 24 jam, apa lagi? Minimarket 24 jam, malah masjid kalah. Ganti-gantian main, karena tak mungkin si kok wong itu ke masjid 24 jam. Kalau kadang-kadang buat juga gawe ya. Apalagi yang pleber mau buat ayah gawe dan kemudian termasuk safar yang diharamkan. Nah ini safar ini yang apa, kalau menurut yang dapat keringanan menurut ulama tadi perjalanan, yaitu yang sampai 2 marhala. Istilah 2 marhala itu istilah Saudi, istilah di Arab, negeri Arab sana. Kalau kilometernya lebih kurang 80 kilo. 80 kilo, 2 jam lebih, 2 jam lebih dari Palembang ke Purabumule. Nah itu safar. Nah ini satu hadis, 2 hadis kita bacakan tentang babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab diharamkannya melakukan perjalanan bagi seorang perempuan sendirian. Karena banyak mudaratnya. Wanita itu ke Jakarta dewean, banyak mudaratnya. Dia harus bawa mahramnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda baginda Nabi, wala yahillu li imra'atin tu'minuna billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tusafiru masirata yawmi wa lailatin illa ma'adi mahramin alaiha, untuk melakukan perjalanan sepanjang hari
sepanjang siang atau malam kecuali bersama mahram dia, mahramin alaiha. Yang benar itu pertama kita benar itu kata-kata mahram, bukan muhrim, bukan. Kadang-kadang umumnya bukan muhrim, tak boleh nyentuh. Beda. Kalau mahram haram dinikahi, istilahnya dulu kandung. Kalau muhrim yang lagi ihram di Mekah, yang lagi ihram itu pelakunya namanya muhrim. Kalau yang haram dinikahi namanya mahram. Bukan mahram. Bukan muhrim, tapi bukan mahram. Tak boleh nyentuh, kita bukan mahram. Itu kadang-kadang umum itu ya istilahnya salah umum, bukan mahram. Mahram itu termasuk mahram ada 3 bagi pengamatan kita fikir itu, yaitu pertama sebab nasab. Ada yang kita betina, ayuk kita betina, itu mahram sebab nasab. Ayah dengan anaknya, kita dengan ibu kita, termasuk dengan nenek, dengan kakek, itu ada 7 mahram sebab nasab. Kemudian ada lagi mahram sebab pernikahan, musyahara, namanya sebab musyahara, yaitu mertua kita, seandainya kita lanang dengan mertua betina, itu mahram, baru takbir bahkan selama-lamanya. Karena ada mahram baru takbir yang tidak selama, contohnya ipar. Makanya kalau mahram takbir, mertua, wudu'nya tidak matang. Tapi kalau baru takbir, ipar, wudu'nya matang. Bersentuhan kulit sama kulit. Selama Nabi sholat. Kalau mertua tidak apa, tapi kalau dengan ipar, batal. Kenapa? Baru takbir ketika kita bercerai dengan dulunya, maka kita boleh nikah dengan dia. Tapi kalau ngumpul ke baina ukhtain, 2 saudara, tidak boleh. Nah, sedangkan mertua kita bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati, maka tidak boleh kita kawin dengan mertua. Nah, itu namanya mahram. Ada lagi sebab susuan, sebab wadoa, mudi'ah, wadoa, sebab susuan. Contohnya, kita punya anak, bini kita tak bisa menyusui karena suatu hal, kemudian disusui oleh tetangga kita. Tetangga kita susunya banyak, dia menyusui. Maka anak kita tadi dengan anak dia, dan baik yang nasab atau musyahara atau ini, maka itu jadi mahram dia. Anak kita lanang, anak dia betina, tidak bisa nikah karena susuan, saudara susuan, seperti bagi Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, sebab susuan. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, termasuk yang dikatakan anak susuan itu dalam kitab fikih, dia sudah nyusul 5 kali minimal, 5 kali, dan setiap kali itu sampai kenyang. Itu syaratnya baru bisa jadi saudara susuan. Wallahu a'lam. Maka balik lagi, tidak boleh wanita itu bepergian safar sendirian, karena banyak mudarat. Dan kalau omongan rame-rame jangan tak. Ya pertama kan dewean baik, lanang baik, kalau bisa bertiga paling dah. Apalagi tino. Nah, kalau omongan, maka di dalam omongan itu ada satu mahram yang sebaiknya ada satu mahram yang mahram dengan dari omongan itu. Umpamanya 40 ibu-ibu pengajian ke Jakarta,
umpamanya ketua pengajian ngajak lakinya, nah satu yang jadi mahrum. Karena apa? Kadang-kadang ya betina ini kan katanya mudah panikan. Jadi kalau ada masalah ya perlu ada lanang. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan adab-adab perjalanan ataupun ada permasalahan lain, silakan ditanya dulu. Dalam satu perjalanan itu termasuk sebaiknya ada ketua rombongan atau istilahnya pimpin atau ditunjuk yang jadi, kalau dalam Islam itu namanya amir, pemimpin, ditunjuk. Bahwanya kita berjalan tiga. Siapa amirnya? Masih anu. Nah kalau amirnya sudah ditunjuk apa baik yang dia perintahkan selagi taat dengan Allah harus kita turuti. Ya. Mau amir Jawa ini maka harus kita turuti karena Allah. Nah itu ada perjalanan yang perlu kita biasakan. Maka perjalanan seperti itu berkah ya, nilai ibadah hari. Ya, momen perjalanannya sepanjang perjalanan itu doanya insya Allah makbul. Ya, termasuk kita perjalanan ke Mekah, umroh, haji, ya, atau ketua omongannya. Dan itu setiap di jalan kita banyak berdoa, ya, anu makbul. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ya seluruh hidup kita ini 24 jam itu bisa ibadah, dinilai ibadah oleh Allah. Ya, itulah makanya kita minta husnul khatimah. Lagi tidak mati baca ibadah, baca husnul khatimah apabila tidur kita dengan sunnah Nabi. Tidur kan paling enggak 6 jam, 8 jam. Nah, itu bisa bernilai ibadah apabila sebelum tidur kita mengikuti sunnah Nabi. Atau doanya tidur, sebelum tidur ngapoi sholat dulu, sebelum tidur wudhu dulu. Kalau sholat kan pasti wudhu, dan tidur wajib Quran dulu. Kemudian tidur dengan adab-adab, dengan doa, ya. Tidur dengan jauh Nabi baringnya, ngadep kiblat badannya, umpamanya terus apa lagi. Makanya perlu kita pelajari, ketahui apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi supaya seumur hidup waktu kita itu bernilai ibadah di sisi Allah. Ya tadi masuk WC tempat yang paling buruk markasnya setan, meskipun markasnya setan tapi kita dengan sunnah Nabi maka bisa jadi kata ulama husnul khatimah. Sebaliknya di masjid markasnya malaikat, ketika perbuatan ibu jadi suul khatimah. Contohnya tadi incar-incar yang masjid, tahu-tahu ketahuan dia nak ngambil lagi cadangan, ada yang teriak, rupanya ada mampun teriak maling keluar sekampung, ada yang bawa kayu, ada yang bawa pipa, ngebuki yang maling tadi, ada yang ngebuki palanya pula, akhirnya mati dalam masjid. Nah matinya dia apa husnul khatimah? Tidak sebaliknya husnul khatimah, meskipun matinya di dalam masjid. Ya. Atau kita ini cak mana caranya bisa husnul khatimah, yaitu 24 jam apa yang kita lakukan, lagi makan, lagi tidur, lagi dalam WC, lagi bahkan sampai lagi berhubungan dengan istri. Apabila kita melok sunnah Nabi maka dapat pahala.
Apalagi kita lagi ibadah, ibadah di masjid, zikir di masjid, baca Quran di masjid. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kalau nanti habis kita tutup. Dan jangan lupa habis majelis ini ya sudah masuk isya, sayang kita sudah duduk, maka kita manfaatkan minimal sholat 2 rakaat, sholat isya, ya. Karena dalam satu hadis dikatakan bahwa siapa yang duduk terus berzikir, termasuk majelis ilmu ini masuk berzikir, kemudian sholat di tempat duduknya itu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seakan-akan pahala haji dan umroh. Kalau kita bisa sholat tiap hari, kerja haji dan umroh tiap hari. Tapi sekali lagi, satu fadilah tidak bisa menggantikan amalan itu sendiri. Jangan kaget tentang umroh, fadilahnya sholat di Masjid Nabawi sekian, pahalanya sholat di Masjid Haram Ka'bah sekian, pahala 100.000, sampai akhirnya balik ke Indonesia tidak sholat lagi. Karena apa? Sekali sholat di sana banyak nih. Itu tadi, jadi harus dipahami, fadilah tidak menggantikan amalan itu sendiri, ya termasuk isya ini fadilah besar seperti pahala umroh dan haji. Tapi sekali lagi, fadilah tidak menggantikan amalan. Kalau kita mampu umroh haji, jangan tidak umroh, tidak haji, ya. Selain kita isya juga umroh haji. Nah, mungkin itu baik, tinggal apa yang kita disampaikan tadi, yang penting kita amalkan. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.